Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengajak semuanya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru, bagaimana cara menentukan nilai KKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua guru harusnya menentukan nilai KKM ini pada awal semester. Nilai KKM ini tidak hadir begitu saja tanpa ada proses. Tentu saja kita harus jalani prosesnya terlebih dahulu, hitung-menghitung, sehingga kita menemukan nilai KKM ini untuk awal semester yang kita pakai sampai di akhir semester 1. Tentu di semester 2 di awalnya juga kita lakukan dengan cara yang sama. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya. Kita langsung saja ke TKP, bagaimana cara menentukan nilai KKM. Oke, ini dia tampilan dari format penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya, yang saya miliki. Saya akan jelaskan tahap demi tahap, satu persatu bagaimana cara mendapatkan nilainya, sehingga nanti diperoleh nilai KKM untuk semester 1. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja dari pertama, yaitu judulnya ya. Kita buat judulnya di atas, format penentuan kriteria ketuntasan minimal. Atau kita kenal dengan nama KKM ya. Kemudian di sini kita buat mata pelajaran. Kebetulan saya mengajar matematika, jadi sini sebuah matematika, kelasnya adalah kelas 12. Dan KKM ini saya peruntukkan untuk semester ganjil. Kemudian di sini kita tulis kompetensi intinya, KI 1 dan KI 2-nya. Kemudian di sini KI 3-nya dan KI 4-nya ya. Kita lanjutkan dengan ke tabelnya langsung. Di bagian tabel ini kita buat kompetensi dasar. Kita tuliskan semua kompetensi dasar untuk semester 1. Kemudian di bagian tabel kolom kedua kita buat indikator. Untuk KD 3.1 kita buat indikatornya di sini. Kemudian untuk KD 4.1 kita buat juga indikatornya di sini dan seterusnya. Kemudian kita buat di sini kompleksitas. Kompleksitas kita buat 3 kolom, daya dukung 3 kolom, dan intake 3 kolom. Kemudian di akhir kita buat KKM. Untuk kompleksitas ini ada 3 kolom, isinya adalah tinggi, sedang, rendah. Begitu juga daya dukung tinggi, sedang, rendah. Begitu juga intake tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan nilai-nilai rentang ini, misalnya kompleksitasnya tinggi, misalnya rentangnya 50 sampai 64. Ini bukan asal-asal buat ya. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Ya, bukan asal buat. Oke Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kompleksitas, daya dukung, dan intake? Saya sudah buat di sini pengertiannya. Kompleksitas itu adalah tingkat kerumitan atau kesulitan indikator. Maksudnya adalah, misalnya nih indikatornya adalah memahami konsep geometri ruang. Menurut saya bahwa tingkat kerumitan materi ini adalah sedang. Ya, sedang itu nilai rentangnya adalah antara 65 sampai 80. Jadi saya tentukanlah tingkat kompleksitas dari materi memahami konsep geometri ruang ini 75. Jangan keluar dari rentang ini ya Bapak Ibu, rentangnya 65 sampai 80. Jadi kita tentukan angkanya harus berada di antara rentang ini. Kemudian kita isi daya dukung ya. Daya dukung tadi maksudnya adalah sarana dan prasarana pendukung. Maksudnya adalah untuk memahami konsep geometri ruang ini, apakah ada sarana dan prasarana pendukung
yang ada di sekolah kita ketika kita mengajarkan konsep geometri ini. Di sini kalau sarananya bagus, cukup ya, kita isi di bagian yang tinggi ya. Kalau sarananya misalnya sedang-sedang saja, kita isi di bagian ini. Kalau sarananya tidak ada atau rendah, kita isi di bagian ini. Kemudian saya isi misalnya 70 ya, 70. Ini saya anggap sarana pendukung untuk materi konsep geometri ruang ini, saya anggap sedang ya. Saya anggap sedang, jadi saya pilih 70 nilainya. Kemudian kita masuk ke bagian intake. Intake ini artinya adalah kemampuan rata-rata siswa. Kemampuan rata-rata siswa maksudnya kita harus sudah mengetahui sehebat apa ya, setinggi apa kemampuan rata-rata siswa dalam memahami matematika pada umumnya pada konsep geometri ruang ini ya. Jadi kemampuan rata-rata siswa di sini saya ambil pada posisi tinggi. Jadi nilainya saya buat 85. Oke, selanjutnya karena ini sudah saya tentukan langsung dengan rumus di Excel. Kalau ini kita isi angka-angka, maka di sini akan muncul dengan sendirinya ya. Jadi ini nilainya 77. 77 ini maksudnya jumlahkan antara 3 angka ini, kemudian hasilnya dibagi 3, dapatlah 77. Begitulah cara selanjutnya Bapak Ibu untuk menentukan pada indikator kedua ini. Kita juga isi angka-angka di sini, kemudian muncul rumusnya di sini. Cara membuat rumus di sini gampang saja ya. Gampang saja, kita ikuti aja ini yang di sini sudah tertulis. Ketik saja sama dengan, kemudian sum, kemudian di blok ya, di blok dari sini kemari seperti ini di blok. Kemudian tutup kurung per 3. Kenapa per 3? Karena ada 3 angka di sini ya, 1, 2, 3. Lalu enter, kemudian tarik aja ini ke bawah semua sampai di akhir di sini. Ya, nanti dia akan keluar otomatis setelah kita mengisi angka-angka di sini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengisi semua angka-angka ini, kita perhatikan di bagian bawah. Jumlah nilai KKM semua indikator ini adalah 857. Ini didapat dari jumlah dari semua nilai KKM pada indikator ini. Ini jumlah semuanya. Dapatlah 857. Sedangkan banyaknya indikatornya adalah 11 ya. Ini 11 banyaknya indikatornya. Sehingga nilai KKM untuk semester 1 ini adalah 857 ini dibagi dengan 11 ini. Dapatlah 78. Jadi nilai KKM matematika semester 1 pada tahun pelajaran, misalnya 2021-2022 ya, misalnya gitu. Nilai KKM-nya adalah 78. Jadi beginilah asal muasal munculnya nilai KKM itu Bapak Ibu. Dia tidak bisa kita hadirkan begitu saja tanpa ada sebab musababnya, tanpa ada perhitungan-perhitungan yang kita lalui melalui proses seperti ini. Oke Bapak Ibu, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jadi silahkan ditiru ya, bagaimana cara menentukan nilai KKM ini. Kalau tidak mengerti cara perhitungannya di Excel, ya silahkan dipelajari dulu cara perhitungan di Excel ya, cara membuat rumus-rumus ini tadi, supaya jangan salah nanti dalam menentukan nilai akhirnya. Kalau mau buat manual bisa juga, tetapi sangat rumit ya, sangat rumit. Karena ketika kita ingin mengganti-ganti angka, nanti sulit ya, kita harus hitung manual ulang lagi. Kalau kita lakukan dengan cara Excel seperti ini, misalnya kita ingin ganti 90 ini rentangnya tadi berapa? Rentangnya 81 sampai 100. Kita ingin ganti misalnya 85 ya. 90 ini kita ganti 85. Lalu kita enter.
dia akan merubah otomatis di sini ya, tidak perlu kita hitung ulang lagi. Ya, itulah kelebihannya kalau kita menghitungnya dengan Microsoft Excel. Demikian tadi penyampaian saya tentang bagaimana cara menentukan nilai KKM. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mudah dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.